warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sugianto, guru sejarah di SMA Negeri 1 Melaya, salah satu sekolah yang berada di ujung barat Pulau Dewata, tepatnya di Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Sobat pembelajar, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sobat pembelajar, apakah kalian pernah jalan-jalan ke Pulau Bali? Jika pernah, tahukah kalian salah satu tempat wisata yang berada di pusat kota Provinsi Bali? Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Yap, betul sekali. Salah satu tempat wisata yang berada di pusat kota Provinsi Bali yaitu Monumen Perjuangan Rakyat Bali atau yang dikenal dengan sebutan Monumen Bajrasandi yang terletak di lapangan Puputan, Niti Mandala, Renon, Denpasar, Bali. Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini didirikan atas gagasan Gubernur Bali pada masa itu yaitu Profesor Dr. Ida Bagus Mantra dan didesain oleh Ida Bagus Kedayatnya yang pada waktu itu berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Udayana. Pada tanggal 14 Juni 2003, Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri bersamaan dengan pembukaan Pesta Kesenian Bali yang ke-25. Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini memiliki arsitektur khas tradisional Bali, berbentuk seperti bajra atau unta atau sandi, lonceng suci, yang biasa digunakan oleh pendeta agama Hindu saat mengucapkan mantra dalam upacara persembahyangan, sehingga Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini sering disebut juga dengan Monumen Bajra Sandi. Museum Perjuangan Rakyat Bali ini memiliki 33 unit diorama di dalamnya yang disusun secara berurutan menggambarkan kehidupan masyarakat Bali sejak zaman prasejarah, masa Bali kuno, masa Bali Madya, masa penjajahan, hingga masa memperjuangkan dan merebut kemerdekaan. Baik, kali ini saya akan membahas salah satu tema yang berkaitan dengan diorama yang ke-32, yaitu berkaitan dengan Perang Marga tahun 1946 atau yang lebih dikenal dengan Perang Puputan Margarana. Pertempuran Marga tahun 1946 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Perang Puputan Margarana adalah sebuah peristiwa sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang terjadi di Desa Marga, Tabanan, Bali. Perang Puputan Margarana merupakan pertempuran besar yang terjadi antara pasukan Ciung Wanara yang dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil yaitu I Gusti Ngurah Rai melawan tentara Belanda pada tanggal 20 November 1946. Pada pertempuran ini, I Gusti Ngurah Rai gugur bersama seluruh pasukannya, sehingga pertempuran ini disebut Perang Puputan Margarana. Perang Puputan Margarana terjadi tidak terlepas dari hasil perjanjian Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Dalam perjanjian Linggarjati, salah satu isinya menyebutkan bahwa pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Itu artinya Perjanjian Linggarjati tidak memasukkan Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia. Selain itu, Perang Puputan Margarana juga dipicu oleh kedatangan pasukan Belanda di Bali
dengan tujuan ingin menyatukan Bali dengan wilayah negara Indonesia Timur. Letkol I Gusti Ngurah Rai yang saat itu menjadi Kepala Divisi Sunda Kecil menolak dengan tegas rencana Belanda untuk mendirikan negara Indonesia Timur. Mulai terjadilah pertempuran-pertempuran kecil antara para pejuang Bali dengan Belanda. Nica mengajak berunding melalui surat dari Letnan Kolonel J. Pitik Konik kepada I Gusti Ngurah Rai selaku Kepala Divisi Tentara Keamanan Rakyat untuk wilayah Sunda Kecil dan sekitarnya. I Gusti Ngurah Rai dengan tegas menolak perundingan tersebut. Ia menegaskan selama Belanda masih menginjakkan kaki di Bali, perlawanan pejuang dan rakyat akan terus dilakukan. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya kemudian bertekad melakukan perlawanan terhadap Belanda. Mereka menyerang dan melucuti senjata pasukan Belanda. Hal ini membuat Belanda marah dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengepung Bali, khususnya daerah Margarana Tabanan. Pagi-pagi buta tanggal 20 November 1946, Belanda mengerahkan pasukan dan mengepung desa yang menjadi pertahanan tentara rakyat Bali. Belanda melakukan aksi serangan dari berbagai arah. Namun, upayanya ini beberapa kali mengalami kegagalan karena pasukan Ciung Wanara berhasil melakukan serangan balik. Belanda kembali menyerang dengan mengirimkan banyak pasukan serta pesawat terbang pengintai. Serangan ini kembali berhasil dihentikan oleh pasukan Ciung Wanara. Akhirnya, Belanda dan pasukannya mundur untuk menghindari pertempuran. Kesempatan ini digunakan oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya untuk meloloskan diri dari kepungan musuh. Dalam perjalanannya meloloskan diri, Belanda mengirimkan pesawat terbang untuk memburu I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya. Untuk terakhir kalinya, I Gusti Ngurah Rai menyerukan puputan, yang berarti habis-habisan. Meskipun dikepung dan kalah jumlah prajurit maupun persenjataan, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya serta rakyat Bali pantang menyerah. Mereka bertekad tidak akan mundur sampai tetes darah terakhir. Itu tadi kisah singkat tentang peristiwa pertempuran Marga tahun 1946 atau yang lebih dikenal dengan Perang Puputan Margarana. Banyak nilai-nilai sikap kepahlawanan yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Di antaranya adalah sikap berani, sikap pantang menyerah, sikap rela berkorban, rasa cinta tanah air, dan semangat puputan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh I Gusti Ngurah Rai dengan pasukannya wajib dicontoh dan diteladani oleh generasi muda saat ini. Semoga video singkat ini bermanfaat bagi semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk